Welcome back to Sibut Hutan. Before we start, this content is brought to you by GNT. Pastiin kamu download link deskripsi yang ada di sana untuk mendapatkan 3 benefit. Ya, yang pertama adalah diskon up to 50%. Udah pasti murah banget. Yang kedua, poin yang bisa kamu tukerin sama hadiah. Jadi bukan diundi tapi ditukar. Dan yang terakhir tentu saja kamu bisa mendapatkan pick up service. Jadi nggak usah bingung kirim. Ntar diambil sama tim-tim GNT ke tempatmu. Kali ini kita akan nge-review sebuah RC yang mungkin banyak yang tahu dan mungkin banyak yang tidak tahu. Ya, salah-salah dipikir MN128 ini ya. Salah-salah ya. Jadi salah semua ya. Ini adalah RC yang sangat populer 5 tahun lalu ya, 5 tahun lalu dikala Rubicon JK Max ya. Jadi yang ada pentol sausnya di sini. Populer, dia dikeluarkan. RC ini punya brand yang biasa disebut orang dengan kata Capo. Capo itu menghadirkan banyak varian RC. JK Max ini ada 3 versi, ya. Ini adalah versi yang kedua, tapi sudah ada beberapa yang di-upgrade dan kita lakukan perbaikan. Jadi ya sudah mirip-mirip lah sama yang seri ketiga. Dan di sisi lain selain Rubicon, dia itu juga sudah mengeluarkan beberapa RC yang andalan. Salah satunya itu yang paling keren menurut saya adalah Samurai. Kalau di Indonesia namanya Katana, kalau di sana namanya Samurai. Jimny, ya, dengan ukuran 1:6 kalau tidak salah ya. Kalau yang di depan kita ini 1:8. Capo ini hadir dengan nuansa yang berbeda. Pada umumnya RC itu kan menggunakan sebuah rangka yang disebut dengan leather frame. Kalau mobil ini bisa disebut rangkanya ini benar-benar chassis on body atau bisa disebut monocoque. Kalau kalian lihat ya, secara kaki-kaki hampir bisa dibilang dia adalah Rubicon RC yang paling Rubicon menurut saya ya. Dimulai dari peletakan servo di bawah, di bagian gardan ya. Orang bilang tidak scale, waduh, terserah lah ya. Tapi Rubicon semua itu pakai EPS dan box EPS-nya ada di bawah. Meskipun posisinya agak sedikit berbeda, tetapi menurut saya fine-fine aja. Posisi rangka di sini dibagi menjadi 4 bagian segmen ya. Depan ini sendiri, tengah ini sendiri, bagian belakang dan bagian atas ini juga sendiri. Setelah itu dilapisi dengan bodi ya, hijau-hijau seperti ini. Ini full metal. Ya. Ini full metal. Rubicon ini bobotnya berat banget dan dia sangat realistis. Semua pintu bisa dibuka. Cuman untuk beberapa seri dan termasuk yang ini, untuk bagian pintu ini ada penguncinya pakai obeng ya. Jadi kalau kamu buka ya buka terus, tutup terus. Lanjut di bagian depan ya. Di sini Capo itu punya affiliate brand namanya TFL ya. Pernah tahu TFL ya? TFL ini winch yang sering banget dipakai di Rubicon. Ini juga satu ukuran dimensi dengan yang namanya Capo winch. Di posisi bagian depan kita lihat di sini grillnya udah realistis banget. Dan yang paling keren itu adalah body pin. Ya, body pin ini bisa dibuka. Lalu kita bisa ngebuka kap mesinnya ya. Beserta juga ada kunciannya di sini. Nah, cakep banget. RC yang keren ini punya harga ya, yang nggak mendang-mending. Terakhir dia terjual itu di web seharga 38 juta. Tentu saja itu kosongan, belum ada apa-apanya. Tidak ada servo, tidak ada motor, tidak ada ISC, tidak ada baterai, dan lain sebagainya. Dia hadir dengan bentuk bodi saja, serta velg dan ban. Gardan kaki-kaki sudah lengkap. RC yang keren ini sudah dilengkapi dengan shock breaker depan dan belakang yang masing-masing ada stabilizernya. Tentu saja itu akan membuat travel movement-nya dia jadi bagus banget ya. Kalau kalian lihat kialnya dia ini, perfect banget. Sekarang untuk masalah baterai. Baterai itu diletakkan di bagian belakang di sini. Buat teman-teman yang mau custom Capo, there's no way out untuk merubah baterai itu ke depan. Kalau kalian nekat merubah baterai ini ke depan, maka kalian harus melakukan cowak ya, atau perombakan bagian dashboard dan legroom bagian bawah di mobilnya itu sendiri. Tentunya itu sangat tidak manusiawi. Kenapa? Karena di dalam RC ini juga sudah ada realistic dashboard, di mana dashboardnya ini bisa nyala, setirnya juga bisa belok. Kalau kalian mau ngebangun RC ini,
Berarti ada beberapa panduan dan tips yang harus kalian penuhin. Yang pertama, kalian harus sediakan servo steering, yang kedua servo transmission karena dia ada high sama low, dan yang ketiga kalian harus siapkan satu micro servo untuk di bagian dashboard sehingga setirnya dia bisa gerak-gerak ngikutin ban kalian. Dalam perakitannya, RC ini perlu banyak attention. Yang pertama, kamu harus download ya flash disk yang ada di dalam kotaknya itu untuk mendapatkan manual booknya. Setelah itu, pastikan kamu menggunakan obeng yang baik, dan kamu juga harus menentukan poin-poin penting mana yang perlu di Loctite untuk bagian bautnya. Kalau di bukunya itu semua disuruh Loctite, tapi jangan semua lah, di sudut-sudutnya aja ya. Sehingga ketika kalian melakukan assembly, misalnya pergantian motor atau ISC, kalian nggak bingung. Kalau kalian ikutin semua sama kayak di bukunya, maka ya berusahalah untuk cari Mas Hafid kalau mau ganti dinamo. Karena kemarin putus berapa? Banyak ya? Jadi bautnya itu putus banyak. Kenapa kok bautnya putus banyak? Karena baut yang dipakai sama brand Capo ini mungkin di negara Konoha, pencipta bautnya itu dia kena korupsi mungkin ya. Jadi RC-nya mahal, bautnya itu disentuh sedikit aja putus ya. Bayangkanlah kamu bagaimana kita mengekstrak putusan baut itu ya, annoying banget deh. Lanjut. Jadi jangan semua titik kamu Loctite atau kamu threadlock sesuai manual booknya, itu sesat. Kita lihat di bagian bawah ini. Nah, kalian bisa lihat konstruksi link yang sudah ada ya. Ini nggak kita rubah. Kenapa nggak kita rubah? Karena ketika dirubah kita butuh yang namanya reset. Nggak mungkin kita ngerubah link, tapi kita itu nggak mencoba kit ini. Nah, kalau kalian tanya kit ini itu kok nggak dirubah linknya? Karena kita nggak berkesempatan mencoba secara ekstrim. Kenapa kok nggak dicoba secara ekstrim? Jawabannya simpel, sobatku. Yang punya aja bikin ini jadi pajangan. Masa iya kita turunin ke braking? Kan nggak mungkin ya? Iya toh. Nanti kalau ada apa-apanya gimana? Secara RC ini udah discontinue dan nggak ada lagi. Seperti inilah yang kalian lihat ya. Posisi belakang ini keren, realistik banget, tetapi juga perlu sebenarnya kalau kalian tahu Rubicon yang benerannya itu ya modelnya seperti ini, tapi ya udah dirubah, di-upgrade sehingga bisa dipakai buat main extreme condition ya. Jadi kalau kayak gini ya nggak bisa dibuat ekstrim. Buat kamu mendang-mending, jangan berpikir, waduh RC ini kelihatan keren, gagah berani, solusi dari semua hal yang ada ya. Kamu naik RC ini buat main itu juga menurut saya juga mengkhawatirkan karena posisi pembagian berat ini sama sekali tidak ideal dan banyak hal yang perlu kamu lakukan. Sejatinya ya seperti kita beli Rubicon standar, cuman kita ganti shock breaker, nggak kita pasangin lift kit, lalu kita masukin ke arenanya. Jadi ya nggak mungkin beres ya. Sehingga RC ini kalau memang benar-benar dipakai, RC ini perlu banget banyak di custom. Di sini problematikanya yang punya pengennya dia terlihat seperti ini, scale, pengennya terlihat rapi dan cocok dibuat pajangan. Jadi ya mohon maaf teman-teman semua ya, kita nggak ngehajar RC ini lebih lanjut. Intinya di situ. Pro dan kontra dari produk ini. Menurut saya overprice atau nggak overprice itu tergantung ya. Karena barang ini termasuk collectible ya. Sesuatu yang keren banget untuk dimiliki dan dikoleksi bagi kita pencinta RC adventure. Jadi ya worth it aja. Tapi kalau kalian tanya value for money, enggak ya. Enggak dalam arti gini, value for money kalau kalian nggak rakit mungkin bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Kalau udah dirakit, saya rasa harganya stuck. Value for joy, jadi bayar untuk kesenangan nggak dapat di sini. Cuman kalau kamu pakai ini memang dipastikan kalau kamu datang ke acara itu satu venue atau satu hutan itu yang paling keren kamu. Bener ya? Dengan komposisi 4x4 seperti ini ya, Capo itu punya pattern yang luar biasa. Untuk action figure kamu bisa pakai action figure dengan ukuran 20 cm. Itu satu. Yang kedua, untuk upgrade-nya. Capo ini punya segudang air upgrade. Yang pertama paling saya suka adalah air suspension. Ya, kotak di belakang ini adalah kotak receiver. Tetapi kotak di belakang sini itu adalah sebenarnya casing luar dari air suspension. Jadi kalau kamu beli air suspensionnya ditaruh dalam sini, nanti shock breakermu ini bisa lift up, lift down. Seperti benar-benar air suspension. Itu satu. Yang kedua adalah penggunaan kaliper
pada setiap rodanya. RC ini punya kemampuan braking support system, jadi benar-benar dia itu ngerem di piringan cakramnya. Menurut saya itu keren banget. Dari semua RC yang ada di sini, memang Capo itu punya pride ya, punya gengsi yang luar biasa banget. Pada tahun ini Capo juga mengeluarkan satu varian rock bouncer ya, yang sangat-sangat unik ya. Yang pertama dia adalah full metal rock bouncer dan dia diklaim punya ketahanan yang ekstrim, jadi dibuat main kebut-kebutan gitu bisa. Sayangnya di Indonesia belum ada kelasnya ya yang mengakomodir itu. Tetapi kalau kita lihat dengan harganya selangit, apakah kamu tega melakukan bashing pada kit itu? Kalau kamu tega atau enggak, tulis di kolom komen. Jadi itulah sob, Capo yang bisa kita review ke kamu. Dan untuk kit kita kali ini itu menggunakan ISC Hobbywing Fusion Pro ya. Plug and play nggak ada masalah. Jadi tidak ada yang dikorbankan untuk pemasangan Fusion Pro. Jadi smooth as a butter. Oke? Jadi saya akan lanjut untuk melengkapi mobil ini ya. Kalian akan ketemu feel-feelan sedikit tentang mobil ini dan kita akan lanjut coba di depan sama orangnya. Buat kamu yang baru nonton, pastiin kamu subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Dari Markas Cipututan, sampai ketemu lagi di unboxing and review kita berikutnya. Tetap main RC.